Pada saat yang sama, Ling Yu menyapa bahwa dirinya mendapatkan 96 poin dan menyatakan, dengan poin 96, sudahlah aman. Ye Lin pun bertanya, kenapa kau tidak dapat nilai sempurna? Ling Yu menjawabnya dengan kesal, jangan dibahas deh, aku kena pengurangan poin di penilaian pertarungan sungguhan. Lalu terdengar suara penguji Lin menginformasikan posisi dari ujian, yang berada di posisi pertama adalah Ye Lin dengan 100 poin, dan di posisi kedua adalah Nini dengan 100 poin, posisi ketiga Luo Jun dengan 98 poin, di posisi keempat Ji Ling Yu dengan 96 poin, dan di urutan kelima adalah Wang Zhenghil dengan 95 poin. Baiklah, para peserta ujian dengan poin di bawah 85, silakan tinggalkan area ujian di bawah bimbingan para penguji. Peserta ujian dengan poin di atas 85 juga bisa meninggalkan area ujian, namun meninggalkan area ujian akan dianggap sebagai pengunduran diri dari pertarungan arena besok. Namun Nini yang tidak puas dengan posisinya pun bertanya, penguji, aku keberatan dengan hasilnya. Kenapa aku di posisi kedua padahal kami berdua mendapat nilai sempurna? Dan di dalam benaknya pun berpikir, kenapa aku harus di bawah Ye Lin yang menyebalkan itu? Dan terlihat murid-murid wanita itu kesal dan membenarkan perkataan Nini sebelumnya. Mereka juga bertanya, kenapa Nini yang mendapatkan nilai yang sama dengan Ye Lin cuma posisi 2? Dan murid wanita itu bertanya, sampai kapan dunia ini akan membenci wanita? Lalu penguji Lin menyuruh murid-muridnya yang protes untuk melihat layar besar, seperti yang diharapkan dari putri Tuan Zuge. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tingkat skill dan kemampuan beradaptasi seperti ini bisa dibilang kelas atas. Tapi Ye Lin ini sama sekali bukan manusia, dia membunuh Demonic Flame Wolf level 25 hanya dengan satu skill. Terlihat murid-murid yang protes sebelumnya bengong karena melihat kekuatan Ye Lin, sedangkan murid lainnya menyatakan bahwa Ye Lin membunuh Demonic Flame Wolf dalam waktu yang singkat. Lalu murid-murid itu menyadarinya, aku jadi mengerti kenapa Zugeni berada di posisi kedua, meskipun mereka berdua mendapat nilai sempurna. Lalu penguji Lin pun bertanya, apa masih ada yang keberatan dengan hasil ujian terakhir ini? Karena tidak ada dari kalian yang keberatan, peserta ujian dengan nilai di atas 85 sekarang dapat beristirahat selama setengah jam dan mempersiapkan diri untuk turnamen. Dan terdengar suara seseorang yang mengatakan, peringkat pertama adalah Ye Lin dan kedua Zugeni. Tuhan, Kepala Sekolah Su, Akademi Qingcheng akan mengubah dunia. Benar sekali, kedua peserta dengan nilai sempurna berasal dari Akademi Qingcheng, kalian benar-benar sedang beruntung tahun ini. Kepala Sekolah Su pun menjawab, bukan hanya itu, peringkat keempat Ji Ling Yu juga berasal dari Akademi Qingcheng. Lalu temannya pun bergumam, tapi Kepala Sekolah Su, jangan bersemangat terlalu cepat, turnamen yang akan datang adalah puncaknya. Kepala Sekolah Su pun menjawab, oh, apa kau pikir Luo Jun bisa mengalahkan Forbidden Spellcaster tingkat 18? Lalu teman yang ada di belakangnya pun menimpalinya, jangan terlalu yakin, apapun bisa terjadi. Setengah jam kemudian, terlihat Nini dan Ye Lin jalan berpapasan, dan saat Nini lewat Ye Lin, ia bergumam, aku tidak akan kalah dirimu di turnamen. Ye Lin menggaruk kepalanya karena bingung apa yang dikatakan oleh Nini, dan ia juga bertanya-tanya, Anda akan dengannya sekarang. Beberapa saat kemudian di podium pengujian, terdengar suara yang menginformasikan, aturan turnamen sangat sederhana. Turnamen akan diadakan berdasarkan undian. Formatnya, memenangkan pertandingan akan memberimu 10 poin dan kau akan dipromosikan ke babak berikutnya. Sekarang mari kita mulai undiannya. Ada total 104 peserta ujian. Jumlah antara dua nomor pesta ujian yang totalnya 104 akan saling bertarung. Dan terlihat nomor dari Ye Lin adalah 18 dan melawan Bai Bei nomor 86. Lalu Ye Lin pun pergi meninggalkan Ling Yu karena Ye Lin dipanggil oleh penguji, sedangkan Ling Yu memberikan semangat untuknya. Dan di sisi podium pengujian turnamen, terdengar suara penguji yang mengatakan, kedua peserta ujian silahkan tampilkan profesi dan tingkatmu. Bei Bei pun memperkenalkan bahwa dirinya adalah Water Mage level 10, sedangkan Ye Lin meminta pertandingan untuk dimulai dan mereka berdua pun menyiapkan kekuatannya masing-masing. Bei Bei pun meminta teman sekelasnya lebih baik menyerah daripada babak belur. Ye Lin pun menyatakan bahwa dia tidak akan menyerah walaupun Bei Bei kuat, Bei Bei tidak boleh meremehkan orang lain.
Lalu Yelin mengorbankan salah satu dari organ tubuhnya. Setelah mengorbankan organ, Yelin mengangkat tangannya ke atas yang memunculkan awan hitam yang diiringi ledakan petir yang menyambar dan juga petir tersebut mewujudkan naga yang keluar dari awan hitam yang dipanggil oleh Yelin. Sementara orang-orang yang ada di sekitar cuma bisa terdiam terpaku oleh kekuatan Yelin. Sementara di sisi Yelin, ia menurunkan tangannya seperti menginstruksikan kekuatannya untuk menyerang Bei Bei dan penguji pun juga terdiam melihat kekuatan yang begitu besar di hadapannya. Dan penguji itu pun bergumam, peserta ujian Yelin, kau dilarang membunuh di dalam turnamen, kalau tidak kau akan didiskualifikasi dari ujian. Terakhir Yelin pun menjawab, aku tidak mau membunuh, tapi aku perlu membuatnya menyerah. Bei Bei pun jatuh seperti tidak memiliki kekuatan untuk berdiri lagi karena mendengar perkataan dari Yelin dan dia juga menangis karena mendapatkan tekanan dari kekuatan yang dipancarkan oleh Yelin. Sementara itu murid-murid pun merasa kesal, hewan apa itu, dia membuat wanita secantik itu menangis. Aku selalu berpikir bahwa nangis karena ketakutan hanya sebuah kata sifat yang dilebih-lebihkan, aku tidak tahu kalau itu benar-benar terjadi. Lalu Yelin mendekati Bei Bei dan bertanya, teman sekelas, kau seharusnya menyerah. Lalu Bei Bei pun dibawa oleh orang yang bertanggung jawab keselamatan murid-murid dan penguji pun menginformasikan, peserta ujian nomor 18 memenangkan babak pertama dan mendapatkan 10 poin. Yelin pun kesal dan bergumam, benar-benar sangat disayangkan, aku akan lihat panggung lain dan terlihat di sisi Nini. Ia menyiapkan sebuah serangan dengan bukunya, dan ia juga memastikan bahwa musuhnya tidak bisa memenangkan pertandingan melawannya. Dan terlihat juga di panggung sebelahnya terdapat orang yang bermata hitam, tidak tahu namanya. Orang itu pun menyatakan, orang sepertimu berani melawanku. Dan di sisi Ling Yu, ia bergumam, aku belum pernah merasakan perasaan menghancurkan seseorang hanya karena perbedaan tingkat. Beberapa saat kemudian di podium terlihat Yelin dan seseorang murid yang rambutnya berwarna biru yang sedang ingin memulai babak kedua turnamen. Dan penguji itu menginstruksikan dua murid yang ada di podium karena babak kedua akan resmi dimulai. Namun murid yang rambutnya berwarna biru pun bergumam, kalau lawanku adalah dirimu, semuanya bisa jadi sedikit sulit, tapi aku tetap akan memenangkan pertandingan, sembari menyiapkan tentang terbangnya yang ada di punggung. Dan nama dari murid tersebut adalah Chen Cheng, Swordsman Cloud Stepping level 11. Pada saat yang bersamaan Yelin berpikir, dia sangat percaya diri hanya dengan level 11. Dia punya semacam skill ultimate. Aku tidak boleh lengah. Nama belum saja bentrokan terjadi, Chen Cheng menyatakan menyerah untuk melawan Yelin. Sementara Yelin kesal dan bertanya, apa? Bukankah kau bilang kau akan menang? Lalu Chen Cheng menyela, tentu saja aku akan menang. Tidak pernah terlambat untuk membalas dendam. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Namun penguji yang bingung, ia menginformasikan kemenangan Yelin di babak keduanya. Murid-murid yang berada di situ pun bertanya-tanya, apa? Dia menang tanpa bertanding. Dia menang dengan mudah. Lawannya hanya menyerah, bukankah itu sedikit berlebihan? Ini biasa saja, siapa yang akan mempertaruhkan nyawanya melawan Forbidden Spellcaster yang hidupnya singkat? Di babak ketiga terlihat seseorang yang mengatakan menyerah karena dirinya tidak mau melawan monster seperti Yelin. Dan penguji menyampaikan bahwa nomor 18 menang di babak ketiga sedangkan Yelin, frustasi apa aku bahkan belum sempat melakukan apa-apa dan kau menyerah.